Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini, seorang ahli Taurat dalam Injil Lukas yang ditawarkan untuk kita renungkan pada hari Minggu ini, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus apa yang harus diperbuat untuk memiliki, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Atas pertanyaan itu, Yesus kemudian bertanya balik apa yang ada di dalam hukum Taurat, apa yang orang itu baca. Dan jawaban yang diberikan adalah jawaban yang memang termuat di dalam hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Yesus mengatakan kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, ternyata orang ini belum puas. Ia bertanya lagi, nah, siapa sesamaku? Dikatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, Yesus kemudian menjawab ini dengan mengisahkan sebuah kisah. Di sana ada orang yang mengalami musibah, hampir mati di pinggir jalan, dan dikisahkan 3 orang yang melewati jalan itu, dan 2 orang melewati begitu saja. 1 orang, yaitu orang Samaria yang memiliki hati untuk orang yang ada dalam keadaan penderitaan itu, turun mendekati, dan tidak hanya mendekati, membawa orang itu ke tempat yang layak untuk menerima perawatan yang seharusnya untuk kesembuhan, untuk pemulihan orang itu. Nah, setelah kisah itu, Yesus kemudian bertanya kepada orang yang bertanya kepadanya tadi, ahli Taurat itu, di antara 3 orang itu, siapakah sesama bagi orang yang menderita itu? Dan orang itu kemudian menjawab, orang Samaria itu, orang yang berbuat baik itu. Nah, Yesus selalu mengatakan kepada ahli Taurat itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, kalau kita melihat Injil ini, mendengar dengan baik Injil ini, ada 2 perintah yang sama. Perbuatlah demikian. Setelah pengajaran pertama, setelah jawaban pertama, Yesus mengatakan, perbuatlah demikian. Ketika orang itu bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Dan Yesus mengatakan, apa yang kau baca di dalam ahli Taurat, dalam apa yang kau baca dalam hukum Taurat. Orang itu setelah menjawab apa yang termuat di sana, Yesus mengatakan, perbuatlah demikian. Begitu pula setelah Yesus mengisahkan sebuah kisah, dan setelah itu Yesus mengatakan, di antara 3 orang ini, siapakah sesama bagi orang yang menderita, yang mau mati itu? Orang itu menjawab, orang yang berbuat baik, orang Samaria itu. Dan Yesus kemudian mengatakan, perbuatlah juga demikian. Ini artinya apa? Pesan untuk kita tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang seharusnya
kita hidupi. Tidak cukup sampai pada level pengetahuan, hanya pada level pengertian, hanya pada level pemahaman. Sesuatu hal yang penting yang dituntut lebih dari kita semua adalah pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin bahwa kita memiliki pemahaman, pengertian yang baik tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ada berbagai macam kisah di sekitar kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita ataupun jauh dari lingkungan kita, mereka semua menunjukkan perbuatan-perbuatan baik, dan kita melihat itu setiap hari. Kita melihat itu setiap kali, perbuatan-perbuatan baik. Nah, contoh-contoh kisah-kisah kebaikan orang itu tidak cukup untuk kita hanya mengetahuinya bahwa keluarga saya atau teman saya atau orang di lingkungan gereja saya berbuat baik kepada orang lain. Tidak cukup kita hanya mendengarkan kisah orang. Kita juga harus melakukan kisah kita sendiri. Kisah tindakan kasih kita kepada orang lain. Karena Yesus hari ini pada akhir Injil ini, Ia mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita semua sudah tahu apa yang harus kita perbuat. Semoga dengan bantuan rahmat dari Allah, dengan bimbingan Roh Kudus-Nya, kita semua dimampukan untuk mengikuti perintah Yesus ini. Pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene.